wabarakatuh. Di sini kita masih membahas mengenai bismillah, teman-teman. Di mana bismillah itu ada sebuah keistimewaan tersendiri. Karena setiap ucapan bismillah itu bisa diucapkan di berbagai tempat kecuali memang di toilet. Usahakan kalau masuk toilet itu membaca bismillahnya di luar, jangan sampai kita membaca bismillah di dalam. Dan setan itu akan tertahan di luar rumah ketika kita masuk ke suatu ruangan atau suatu tempat atau suatu rumah dengan membaca bismillah. Dia akan tertahan di luar dan dia tidak akan bisa mengikuti kita. Sehingga ketika kita misal masuk kamar atau masuk rumah atau masuk apapun itu yang dirasa itu cukup rahasia atau cukup tersembunyi atau cukup penting, maka hendaklah membaca bismillah. Apalagi ketika kita harus menghafal berbagai doa, kan mungkin sulit bagi sebagian besar kita. Mungkin kalau anak-anak menghafalkan sejak dini itu gampang, tapi kalau orang-orang tua cukup dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, ini sudah cukup. Rasulullah bersabda seperti ini, teman-teman, saya bacakan sebentar. Setiap kali seseorang hendak memasuki rumah, setan selalu mengikutinya. Jika orang itu memasuki rumah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan berkata, tidak ada jalan masuk bagiku ke rumah ini. Kemudian apabila disuguhkan padanya makanan lalu dia berucap bismillahirrahmanirrahim, maka setan berkata, tiada makanan bagiku di sini. Dan apabila ia berbaring sambil berucap bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan berkata, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Namun bila orang itu meninggalkan bismillahirrahmanirrahim saat memasuki rumah, maka setan itu ikut masuk bersamanya. Jika ia meninggalkan bismillahirrahmanirrahim saat hendak makan, maka setan itu ikut makan. Dan apabila ia minum tanpa mengucap bismillah, setan akan meletakkan mulutnya di gelas itu. Dan apabila meninggalkan bismillah saat hendak mencampuri istrinya, maka setan akan ikut campur bersamanya. Ini sebenarnya hal-hal yang cukup sederhana, teman-teman, hanya sekedar bismillah. Tapi kita sering melupakan hal seperti ini. Dan ada lagi ucapan dari baginda Rasul seperti ini. Barang siapa mengucap bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka darinya akan dihindarkan 70 pintu bencana. 70 pintu bencana ya, kegelisahan, kesusahan, dan penyakit. Maka zikir bismillahirrahmanirrahim ini sangat efektif, sangat penting. Ketika satu zikir aja kita dihindarkan dari 70 bencana, bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Apalagi kalau kita merangkainya. Ada zikir-zikir tertentu, teman-teman, yang memang diberikan guru saya, tapi zikir ini itu cenderung kalau tidak melalui ijazah itu akan membuat orang yang menerima zikir tersebut itu bisa terlalu kebesaran energi, dimana kadang orang-orang yang bertirakat tapi tanpa bimbingan guru kan bisa gila, bisa stres, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu fungsi dari ijazah. Ketika orang diberikan ijazah oleh seorang guru, biasanya dia kan dilihat wadahnya, dilihat tempatnya, sanggupkah orang ini melakukan hal tersebut. Termasuk ketika dia misalnya diberikan ijazah untuk puasa, entah itu dalail, entah itu puasa Neptun, entah itu puasa 7 hari, 3 hari, 40 hari, dan lain sebagainya. Ini memerlukan ijazah khusus, karena jika orang tersebut keluar dari jalur koridor, maka ada pembimbing yang mengarahkan. Termasuk jika orang ingin melakukan pengasingan diri, bertafakur misalnya, ini memerlukan bimbingan seorang guru. Dan juga termasuk zikir-zikir yang diberikan oleh guru saya tersebut, itu adalah zikir campuran dari kalimat-kalimat khusus yang memang didapatkan guru saya dari guru-gurunya atau dari para wali-wali terdahulu.
Ini sebenarnya memiliki khasiat yang sangat besar, tapi mungkin tidak akan saya share secara langsung karena memang cukup memberatkan. Jadi mungkin saya akan putus-putus per zikir karena itu adalah zikir rangkaian, teman-teman. Ada beberapa zikir yang dirangkai jadi satu, itu menyelesaikannya sekitar setengah sampai 1 jam. Jadi cukup lama memang. Dan zikir-zikir itu biasanya akan mengangkat nilai dari seseorang tersebut. Biasanya nanti apa yang menjadi kesusahan baginya akan segera terobati, akan segera terselesaikan dan lain sebagainya. Ketika orang-orang melakukan zikir seperti ini tanpa dasar atau tanpa guru, bolehkah? Untuk zikir yang dilakukan tanpa memperoleh bimbingan suatu guru sebenarnya boleh, akan tetapi seperti orang yang ingin makan, dia makan itu tanpa mengetahui makanan itu basi atau tidak, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau melalui bimbingan seorang guru, ketika makanan itu basi atau tidak, maka guru itu akan memberikan, meluruskan dan lain sebagainya. Dan cenderungnya orang yang melalui bimbingan seorang guru itu akan lebih cepat jadinya. Dan orang yang melakukan zikir tanpa bimbingan guru itu boleh, sangat boleh. Karena di dalam Al-Quran itu memang orang disuruh zikir dan melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi ketika kita melakukan hal ini, cepat-cepat kita mencari seorang guru agar kita segera diberi jalan petunjuk, diberi wejangan, diberi ijazah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Tujuannya apa? Tujuannya agar silsilah dari keilmuan itu